mungkin itu. Selebihnya kita serahkan kepada Habib. Fadhil Maskur Habib. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai saja, cari tempat duduk yang nyaman. Buat pemirsa di rumah, jangan lupa ini jamnya ngopi. Ya, siapkan kopinya santai. Buat teman-teman yang lagi kerja di kantor, yang siap-siap mau pulang ke rumah, ya jangan lupa nanti di perjalanan sebelum berangkat baca doa. Di perjalanan banyak berdoa, insya Allah perjalanannya selamat dan barokah, amin. Untuk yang lagi kerja dimanapun, jangan lupa niatkan cari barokah, ya biar hidupnya itu penuh manfaat, amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di majelis ilmu. Ada orang itu yang dipertemukan kembali di tempat yang gak baik, tapi kita dipertemukan kembali di tempat yang baik. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Ta'ala. Sebab dikatakan oleh para ulama berdasarkan riwayat hadis, satu tempat yang baik begini ini bisa menghapuskan dosanya 70 tempat yang jelek. Jadi kalau ada muslimin yang kebetulan kok lagi lalai, lagi lupa berbuat dosa, itu tanpa disadari bisa dapat ampunan gara-gara kebaikan yang dilakukan muslim yang lain. Makanya dikatakan majelis ilmu itu barokahnya kemana-mana. Bukan hanya untuk yang lagi belajar, bukan hanya yang lagi duduk berzikir, tapi siapapun yang di sekitarnya juga dapat keberkahannya. Alhamdulillah. Terutama kita niatkan keluarga kita, agar keluarga kita betul-betul dimanapun berada dijaga oleh Allah Ta'ala, diberi rahmat, ampunan, dan keberkahan. Ikhwani rahimakumullah, gak terasa kita ini sudah berada di bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban ya masuk bulan suci Ramadan. Pernah Nabi Muhammad SAW di akhir bulan Sya'ban itu ceramah, memberikan pengarahan bahwasannya sudah datang di hadapan kalian, dekat sekali dengan kalian, menaungi kalian, syahrun azim, bulan yang sangat agung, yang awalnya adalah rahmah, yang pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar. Ada kalimat itqun minan nar. Di bulan Rajab ada riwayat mengatakan setiap hari itu ya sekian banyak orang dibebaskan dari siksa api neraka. Itqun minan nar. Nanti di bulan Sya'ban ada malam nisfu Sya'ban, yang di hari itu maka orang-orang yang berdosa diampuni dosanya, yang minta ampun sama Allah Ta'ala. Bahkan orang-orang yang tadinya tercatat masuk neraka karena doa-doa dan tobatnya dirubah, akhirnya dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita mau tahu kita masuk yang mana ini? Masuk yang dibebaskan atau yang tetap ditahan? Kalau kita mau tahu, saya udah termasuk min utaqaihi minan nar, kita termasuk orang yang dibebaskan Allah dari siksa api neraka, atau belum? Ya, atau belum? Maka kita bisa ngecek. Ya, kita bisa ngetes karena ada alamat, ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri orang yang bebas dari siksa api neraka. Yang pertama, orang tersebut benci kepada amalan penghuni neraka. Jadi nggak mungkin judulnya bebas dari neraka kok masih suka amalan penghuni neraka, nggak mungkin. Jadi begitu dia bebas dari neraka, dia nggak akan suka pada amalan penghuni neraka. Bahkan dengar sebutan neraka itu dia juga nggak nyaman, ya nggak nyaman.
Karena itu kita cek diri kita, kalau lihat amalan-amalan penghuni neraka, hati kita biasa-biasa saja atau ada rasa nggak suka. Kalau biasa-biasa saja berarti nyaman. Kalau nyaman ya berarti ya begitu. Mau ngomong aja nggak enak ya. Kalau nyaman ya berarti kita seperti itu. Lawang ada itu pelacur. Pelacur itu tidak nyaman dengan dirinya yang melacur. Benci dia dengan kondisi itu. Lah kok ada orang yang nggak melacur, lihat pelacur kok seneng. Ya naudzubillah min dzalik. Oh, pelacurnya aja nggak seneng. Pekerja seksnya aja benci sama dirinya. Lah yang nggak begitu kok tambah seneng, nyorakin. Dia lewat sama seneng gitu. Naudzubillah min dzalik. Berarti ada sesuatu yang salah di hati kita, ya. Kita nggak boleh senang dengan amalan penghuni neraka. Pribadi manusia kita nggak boleh mencela. Ini bicara amalan ya, bukan pribadi. Karena kita nggak tahu pribadi manusia satu dengan yang lain. Tapi amalan, jadi perbuatan, sesuatu yang nggak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk diantaranya yang kemarin saya sampaikan di Masjid Raya Bintaro Jaya. Kita cek di rumah kita, ada enggak benda-benda yang kira-kira mendatangkan murkanya Allah? Kalau ada, kita menyimpannya senang atau benci? Mungkin karena keadaan tertentu terpaksa harus tetap nyimpen, tapi nyimpennya sama benci. Kapan bisa saya buang? Kapan bisa saya buang? Contoh mungkin dulu ada koleksi majalah, ya majalah yang begitu-begitu, nggak usah dijelasin gitu kan ya. Nah, koleksi mungkin. Ada yang sudah katanya suka majelis, suka zikir, tapi mau buang sayang, ini dulu belinya mahal. Ya ini sudah langka ini, padahal isinya kalau dibuka, masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kemudian aplikasi di iPhone ataupun di Android kita, ada nggak aplikasi yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita cek. Kalau kita nyaman dengan aplikasi itu, ya berarti kita belum bebas dari siksa api neraka. Tapi kalau kita sudah nggak nyaman, nah itu ciri-ciri kita memang tidak akan menghuni neraka insya Allah. Nggak nyaman ya, nggak nyaman. Makanya orang-orang yang betul-betul min ahlil jannah, dia tidak akan pernah merasa nyaman dengan segala bentuk kemaksiatan. Nggak akan merasa nyaman, meskipun dia masih melakukan maksiat itu. Seperti yang tadi saya contohkan, seorang pelacur pun tidak merasa nyaman dengan dirinya yang melacur. Seorang pencuri tidak merasa nyaman dengan dirinya yang mencuri. Saya pernah kedatangan pemabuk, datang meluk saya, selesai pengajian, nangis, meluk saya nangis, terus curhat, saya ini hidup takut, mati juga takut. Beri saya nasihat. Saya udah keliling kemana-mana cari nasihat, tapi belum ada yang bisa buat hati saya tenang. Ya saya gaya dikit, gaya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Dah prasangka baik sama Allah. Ya, prasangka baik sama Allah. Standarnya nasihatin orang putus asa itu. Karena saya kira orang ini putus asa. Ternyata dia lebih hebat dari saya. Dan lebih hebat dari jamaah pengajian yang hadir di majelis saya malam hari itu. Itu hari Jumat. Selesai pengajian, orang pulang semua, tiba dia muncul sama teler. Habib Novel mana Habib Novel? Bener begitu. Ya. Saya meluk, nangis itu. Meluk nangis. Terus dia ngomong, gini Habib, maksud saya ini kalau hidup, saya itu takut bukan takut hidup Habib. Kaget saya. Takut bukan takut hidup. Padahal ini banyak orang yang sholat takut hidup. Banyak orang sholat takut hidup. Takut gak bisa bayar SPP, takut gak bisa bayar listrik, takut gak bisa bayar beras, takut gak bisa bayar kontrakan, takut gak punya duit. Banyak enggak itu? Takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan kehormatan di mata masyarakat, artinya pangkat ya, takut kehilangan pangkat jabatan. Banyak kita yang begitu. Tapi pemabuk ini ngomong, saya bukan takut itu Habib. Saya hidup nggak takut sama nggak punya duit, nggak takut saya. Satu yang saya takutkan Habib, apa?
saya takut nambah dosa. Masya Allah. Kaget saya. Apa-apa? Saya takut nambah dosa, Habib. Saya ini pemabuk, saya ini kecanduan. Jadi saya tiap hari nambah dosa, Habib. Jadi saya takut hidup kok nambah dosa terus. Hancur hati saya. Kemudian saya takut mati, Bib. Bukan takut matinya, Bib. Kehilangan nyawa nggak jadi masalah buat saya. Terus saya sadar kalau saya nambah dosa terus, dikubur saya diajar malaikat, Habib. Jadi saya hidup ini segan, mati juga nggak mau, Bib. Tapi gara-gara takut nambah dosa. Oh langsung ya saya peluk, saya ikut nangis gitu ya. Saya bilang, yang sadar cuman kamu, saya termasuk yang mabuk gitu ya. Tadi yang ikut hadir pengajian sama saya mabuk semua, yang nggak mabuk cuman kamu. Yang nggak mabuk cuman kamu. Ya saya doakan mudah-mudahan saya dan kamu tidak nambah dosa lagi. Mudah-mudahan kasih kekuatan untuk taat. Jadi ada orang yang dia dalam kondisi maksiat, tapi dia benci dengan dirinya yang lagi bermaksiat. Nah yang repot ini ada orang yang lagi taat, bayangin maksiat. Enak bener ya, jadi itu ya, pemabuk itu ya. Enak bener tuh ya orang, dia bisa zina ya. Enak bener ya, bisa begini. Dia bayanginnya begitu, sementara pelakunya ya hancur hatinya. Jadi pelakunya punya sifat-sifat penghuni surga, yang kadang lagi taat itu punya sifat-sifat penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah kita lihat di mana posisi kita. Kalau posisi kita masih ridho dengan kemaksiatan, ridho bil maksiyah. Ridho dengan kemaksiatan, itulah kemaksiatan. Benci dengan kemaksiatan, itulah ketaatan. Maka ada orang yang secara zahir dia lagi maksiat, tapi hatinya benci dengan kemaksiatannya. Di satu sisi dia bermaksiat, di sisi yang lain dia sudah taat. Hatinya sudah taat, fisiknya masih bermaksiat. Ada yang sebaliknya. Ada yang sebaliknya, ada orang yang fisiknya itu taat, tapi hatinya bermaksiat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita selamat semua. Amin ya. Nah, jadi ada surga, ada neraka, berarti ada ciri-ciri penghuninya, sifatnya ada. Nah, tinggal kita cocokkan. Nah, kemudian penghuni surga nanti di Ramadan dibebaskan dari siksa api neraka, dijamin masuk surga. Ramadan, rahmah, maghfirah, dihindarkan ancaman neraka. Ramadan. Ya, rahmat, maghfirah, dihindarkan ancaman neraka. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itukun minan nar, yakni dhamanah bil jannah. Dotnya itu dhamanah bil jannah. Itu kalau dalam pesantren begitu. Jadi awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, terakhirnya dijamin masuk surga, bebas dari siksa api neraka. Tentunya orang yang dijamin masuk surga itu ya tampak secara fisik. Physically ya tampak orangnya. Apa? Gak ada calon penghuni surga riwayat hidup orangnya suka cemberut, coret. Ya, Akhina Farhan ini namanya Farhan. Farhan itu artinya orang yang bahagia terus. Wajahnya juga alhamdulillah Farhan. Ketemu siapapun Farhan, ketawa. Jadi secara zahir ini wajahnya wajah penghuni surga. Gak ada di neraka wajah seperti ini, gak ada. Lu asli, betul, di neraka gak ada wajah seperti ini. Wajah orang senyum, gak ada. Malaikat penjaga neraka saja senyum dapat perintah kok. Ya, diperintah. Kalau nggak diperintah, nggak akan senyum. Malaikat itu kan nunggu perintah malaikat Jibril. Karena SOP-nya sipirnya neraka, penjaga neraka, malaikat Malik tidak boleh senyum. Harus wajahnya super serem. Ya super serem. Nah bayangkan yang diseremin malaikat seperti apa? Nggak ada yang apa bisa senyum. Udah wajahnya lungsut semua, hancur wajahnya. Nah di dunia juga seperti itu. Yang suka cemberut-cemberut berarti itu calon penghuni neraka. Yang suka senyum-senyum asal nggak senyum-senyum sendiri. Ya. Yang suka beri senyum sama orang lain itu udah punya ciri-ciri penghuni surga. Insya Allah beneran jadi penghuni surga. Ciri-cirinya sudah ada. Kullu hayyin layyin. Penghuni surga itu orangnya lemah lembut. Bukan berarti lemah. Orangnya lemah lembut. Bukan berarti nggak tegas. Ya, nggak tegas. Orangnya tegas, tapi lemah lembut. Pituturnya itu enak. Kalau ngomong santun, yang menyenangkan hati. Walaupun nasihatnya masuk ke hati, nggak merusak telinga. Jadi betul-betul nyentuh hati. Orangnya lemah lembut. Kemudian ciri-ciri penghuni surga itu
dia tidak punya benci kepada muslim manapun. Wah, ini yang paling gampang nih. Paling mudah atau? Nggak punya benci itu paling mudah atau paling susah? Susah ya? Sebetulnya mudah. Sebetulnya mudah. Kenapa? Karena kan ini urusannya sama diri kita sendiri. Kita mau benci atau nggak benci kan begitu. Sebetulnya itu mudah. Masalahnya kita nggak tahu. Kalau kita benci, berarti kita bisa beresiko masuk neraka. Kalau kita nggak benci, illa man atallaha biqalbin salim. Itu yang masuk surga itu, yang nggak akan dapat amarahnya Allah, nggak dapat murkanya Allah, orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Datang membawa hati yang salim, selamat, sehat. Selamat dari apa itu? Selamat dari benci kepada muslim yang lain. Selamat dari rasa dendam kepada muslim yang lain. Selamat dari iri dan dengki. Selamat dari takabur. Selamat dari sombong. Selamat dari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ketemu di kampung kita ada orang murah senyum, nggak pernah bisa benci sama orang, ya, kemudian nggak bisa su'dzon, prasangka buruk sama orang, ya inilah penghuni surga. Jalan di muka bumi. Saya ketemu di kampung saya ada yang seperti itu. Di Solo tuh saya ketemu ada satu orang yang diceritain buruknya orang, nggak bisa lihat orang itu buruk. Oh, itu orang Masya Allah baiknya, Masya Allah. Jadi nggak bisa diceritakan orang ini begini-begini. Oh, orang itu Masya Allah, dia selalu ditunjukkan yang baik sama Allah Ta'ala. Jadi nggak bisa lihat buruknya orang, nggak bisa. Sementara kita ini ditunjukkan baiknya orang, ya semua kita lihatnya buruknya. Orang tadi ditunjukkan buruknya orang semua, nggak bisa lihat dia yang kelihatan baiknya. Sementara kalau kita ditunjukkan 1000 kebaikan orang lain, kita masih lihat buruknya orang tersebut. Nah, ini berarti hati kita belum selamat. Maka kita cocokkan sama ahlul jannah. Ahlul jannah hatinya selamat. Kok saya belum ya? Berarti harus saya perbaiki biar kita selamat. Nah, ikhwani rahimakumullah, itu muqaddimah, belum ceramah. Oh iya, ceramahnya judulnya bahagia atau sengsara. Saya kalau lihat foto di belakang saya ini, kanan saya ada fotonya almarhum Habib Anis. Fotonya aja sampai sekarang dilihat orang buat orang bahagia. Smile, ya kan? The smiling Habib. Fotonya aja dilihat sampai sekarang buat orang bahagia. Apalagi semasa hidupnya, nyenengin orang terus. Nah, kita hidup ini kan pilihannya mudah, bahagia atau sengsara. Ada yang ngomong, Bib, hidup itu kan, ya kita tidak bisa milih jadi orang bahagia. Nyatanya saya sering kena musibah, nyatanya saya sering kena masalah, kan nggak bahagia, Bib. Oh, salah kamu. Kamu kira nabi-nabi itu nggak kena musibah apa? Asyadul bala al-anbiya, thummal amthal, oh kama qala sallallahu. Yang paling berat musibahnya dalam bentuk ujian, ya musibah itu kan bisa artinya hukuman, ya bisa artinya ujian, bisa artinya naik pangkat. Para anbiya al-mursalin dinaikkan pangkat sama Allah Ta'ala dengan dikasih ujian-ujian, hal-hal yang gak enak. Nyatanya nabi-nabi bahagia semua. Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan penjara, ya bahagia. Betul kan ya? Nabi Musa dikasih tugas ngurusi Bani Israel yang ngeyelnya luar biasa, ya bahagia. Nabi Ismail alaihissalam dikasih ujian harus disembelih dengan tangan ayahnya sendiri, nyatanya ya bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam harus pisah dengan madunya dan dengan putranya. Yang satu ada di mana? Satu di Mekah dalam keadaan yang nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nabi Ibrahimnya juga bahagia. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup sama Namrud. Ya, bukan kemudian dikasih obat bius dimasukkan ke dalam kobaran api, enggak, melek, ya sadar, dilempar, gitu ya. Ya bahagia, nggak ada masalah. Nabi Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan paus, dibawa ke dasar laut. Sampai sekarang jadi misteri. Itu kalau dibahas panjang. Ini barusan teman kita namanya siapa? Mas Rizky itu. Mas Rizky ini barusan selamat dari musibah yang luar biasa. 12 jam terapung-apung di laut. Ya, 12 jam terapung di laut bersama 8 temannya, 9 orang. Karena kapalnya karam tuh ya. Jadi pegangan sama Coolbox ya, coolbox ikan itu 2 diikat jadi 1 untuk pegangan 9 orang. Tapi subhanallah karena sholawat terus ya, sholawatan terus, alhamdulillah setelah terapung-apung 12 jam ketemu sama nelayan.
Ya, ketemu sama nelayan. Artinya di laut begitu, saya tanya rasanya enak enggak enak gitu ya. Begitu ketemu nelayan, senengnya luar biasa. Nangisnya nangis bahagia. Bayangkan Nabi Yunus alaihissalam masuk dalam perut ikan paus, ini kan nggak jelas nasibnya gimana nih. Dibawa ke dasar. Ya, dikurung sama Allah Ta'ala dalam perut ikan paus, dibawa ke dasar samudera. Maka ada ulama yang membahas kalau Nabi SAW itu naikkan pangkatnya dengan Mi'raj, Nabi Yunus dinaikkan pangkatnya dengan hubud, turun. Yang satu naik 7 lapis langit, yang satu turun ke 7 lapis bumi. Tapi semuanya dapat pangkat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada rahasia dengan menyelam ke dalam kedalaman ya. Enggak ketahui orang, semakin masuk ke dalam semakin tersembunyi, itu pangkatnya juga semakin tinggi. Nggak enak yang dialami, tapi nyatanya juga bahagia, nggak ada masalah. Berarti bahagia itu bukan masalah kamu ngalami enak atau sengsara itu kamu ngalami nggak enak. Bahagia dan sengsara letaknya di sini, di hati. Pikiran ini kan karena hati. Nah, apa yang menyebabkan hati manusia itu kok nggak bisa bahagia? Sederhana. Ya, kalau perintah-perintah di Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, kan begitu. Fa'lam annahu, ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kita suruh belajar dulu. Fa'lam artinya bil ilm, dengan ilmu kamu belajar nggak ada Tuhan kecuali Allah. Bukan sekedar mengucapkan. Kita mengucapkan bagus, afdhalul dzikir, itu zikir yang terbaik. Suruh banyak mengucapkannya, tapi bukan sekedar mengucapkan, disuruh belajar, nggak ada Tuhan kecuali Allah. Nanti kalau udah belajar itu jadi keyakinan. Kalau udah yakin nggak ada Tuhan kecuali Allah, nggak mungkin nggak bahagia. Nggak mungkin nggak bahagia, pasti bahagia. Kalau udah tahu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, mungkin ada yang mikir, Bib, belum paham, Bib, belum jelas. Ya, itu masih bahasa teori. Sekarang kita pakai bahasa praktek kehidupan sehari-hari, biar kita jadi paham, jadi jelas, dan kita jadi mengerti apa sebabnya kita tidak bahagia. Coba saya mau nanya sama yang muda-muda dulu, karena sebelah kiri saya ini tadi bapak-bapak ini, orang tua. Yang muda ini Bang Ferry kan kanan, ini Bang ini. Ya, MC-nya nanti perlu dikasih sedikit informasi. Ya bro, bahasa penghormatan maksudnya bapak ya, penghormatan. Nah, saya mau nanya simple, sederhana. Pilih mana? Bahagia harus cari atau bahagia nggak usah cari? Yang muda ya, yang muda, maaf. Pemirsa, ayo. Pilih mana? Bahagia harus cari atau bahagia nggak usah cari? Ibu-ibu, gimana? Nggak usah cari. Tapi selama ini kalimatnya apa? Mau cari bahagia. Betul? Jadi bahagianya dicari atau nggak dicari? Dicari. Padahal pengennya nggak usah nyari, tapi bahagia. Kebanyakan manusia bilang mau cari kebahagiaan. Betul. Makanya nggak dapat. Mau cari kebahagiaan, cari terus. Cari, sebentar hilang lagi, pegang hilang lagi. Karena bahagia itu bukan di luar. Jadi salah mindsetnya nih, bahagia bukan di luar. Nggak perlu dicari. Nah, termasuk ada orang bilang saya bahagia kalau udah nikah. Berarti bahagia nunggu istri. Ami Farhan ini belum nikah aja udah bahagia. Masya Allah. Bahagianya nggak nunggu nikah, apalagi nanti nikah. Insya Allah lebih bahagia. Kan gitu. Ada orang yang bahagia nanti kalau udah punya suami saya baru bahagia. Bahagianya nunggu datangnya suami. Nanti kalau saya punya uang sekian saya akan bahagia. Bahagianya nunggu kalau punya uang. Seorang istri ngomong sama suaminya, kalau nanti udah rumah sendiri, nggak sama orang tuamu, aku baru bahagia. Jadi bahagianya nunggu kalau udah rumah sendiri. Masya Allah. Begitu rumah sendiri juga nggak bahagia. Kamu kok
nggak bahagia. Nanti kalau udah punya anak, aku akan bahagia. Sudah punya anak, kamu kok tampak kurang bahagia? Ya nanti kalau kamu punya anak lagi, ya mungkin aku akan bahagia. Nggak ada habisnya. Karena salah cari bahagia. Bahagia nggak usah dicari. Bahagia itu udah dikasih tahu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang, langsung, detik itu juga bahagia. Ridho Allah sebagai Tuhan, selesai. In tarudha bil maqsumi ishta muna'aman fa in lam takun tarudha bih ishta fi hazan. Kata Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, kalau kamu ridho dengan apa yang sudah dibagikan oleh Allah Tuhanmu, kamu pasti bahagia. Tapi kalau kamu tidak ridho dengan apa yang Allah bagikan buat kamu, kamu pasti hidup terus dalam kesedihan. Selesai. Lah kok dikasih suami seperti Bang Ferry, Masya Allah. Nih, Bang Ferry. Nah, ini. Kasih suami seperti Bang Ferry, ya kan? Masih satu. Ya, alhamdulillah istrinya satu. Alhamdulillah. Bakso cuan. Juragan bakso cuan. Dikasih suami seperti Bang Ferry. Ya mesti ngomong, alhamdulillah saya punya suami seperti Bang Ferry. Ada lagi orang dikasih suami, Masya Allah, 180 derajat bedanya. Usianya lebih tua dari Bang Ferry, gitu kan ya. Kemudian badannya jauh lebih gede, 10 kali lipat dari Bang Ferry. Wajahnya juga hitamnya luar biasa. Pokoknya dalam kategori ketampanan menurut penilaian wanita loh ya, wanita. Karena nilainya wanita kan belum tentu benar ya. Kadang kan nilainya pakai perasaan. Wah, aku punya suami jelek. Punya suami jelek. Kemudian dibandingkan sama Bang Ferry. Dia punya suami ganteng. Aku punya suami jelek. Berarti nggak ridho dengan pembagiannya Allah. Kamu saya kasih bagian suami model seperti ini. Nggak ridho, nggak puas, nggak mungkin senang. Dia cari sengsaranya sendiri. Siapa suruh kamu banding-bandingkan sama orang lain? Yang kasih itu Allah. Allah yang kasih. Udah tau terima. Seneng gitu loh. Pasti bahagia. Nah enggak kok. Lihatnya, dapatnya kok seperti ini ya. Dapatnya kok seperti ini. Kenapa enggak seperti itu ya? Kok begini ya? Nggak mungkin bahagia. Jadi sengsaranya dicari sendiri. Kenapa sengsara? Nggak puas dengan pembagiannya Allah. Kenapa nggak puas dengan pembagiannya Allah? Karena nggak kenal yang bagi. Nggak kenal yang bagi. Kalau kenal yang bagi, nggak peduli dikasih atau nggak dikasih. Yang penting aku kenal sama yang bagi. Senang. Contoh, di sini ada orang yang deket sama Bang Ferry. Terus Bang Ferry bilang, kamu jaga parkir di depan ya. Siapa? Senang dia. Bagian jaga parkir. Dia nggak akan mengatakan, saya kok suruh parkir ya. Nggak seperti yang lain duduk di dalam. Ya, lagi makan pisang goreng molen enak, donat enak. Saya harus ngawasin motor, ngawasin mobil. Misal dia mikir begitu, suntuknya luar biasa. Tapi kalau dia kenal Bang Ferry, Bang Ferry ini orangnya baik, orangnya perhatian. Saya dikasih tugas jaga parkir, Masya Allah, baik bener Bang Ferry, mau nugasin saya. Beda nggak cara berpikirnya? Beda. Baik bener Allah ngasih saya suami. Beda nggak cara berpikirnya? Beda. Allah baik benar ngasih saya pasangan hidup sehingga saya nggak zina, saya nggak maksiat, saya bisa taat. Toh wajah gampang. Kalau toh nanti mati is dead, pindah di jannah, beda. Gak ada orang gendut masuk surga, gak ada saudara-saudara. Orang gendut dilarang masuk surga. Yang masuk surga itu tubuhnya ideal, tingginya 30 meter, tinggi-tinggi. Jadi tenang saja, kalau suaminya kurang ganteng bilang sama orang lain, itu suamiku lagi mode penyamaran. Kamu mau lihat wajah aslinya, nanti kalau diizinkan lihatnya di surga. Ya mudah-mudahan kamu masuk surga dan diizinkan lihat suamiku. Kan begitu, pede. Ini bagianku dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enak, tapi enggak. Sama juga ketika suami punya istri kok kayak gini, istri kok gini. Kayak gitu tapi buat kamu taat, buat kamu enggak zina. Itu udah nikmatnya luar biasa. Lihat yang bagi siapa? Yang ngasih apa? Allah. Begitu lihatnya Allah mesti senang. Selesai. Saya dapat apa? Tempe. Siapa yang ngasih? Yang ngasih Bang Ferry. Kalau dia yang ngasih, jangankan tempe, lomboknya aja saya udah bahagia. Karena lihat yang ngasih.
Ya kan? Tapi kalau nggak pernah lihat yang ngasih, yang satu dapat tahu, satu dapat tempe, satu dapat daging bakar, yang satu dapat gurame goreng, dia dapatnya cuman lombok. Iya, dapat cabai. Dia ngomong, apa ini? Buat apa saya duduk di sini lama-lama? Dapatnya cuman ini. Saya nggak mau datang lagi saya nggak diperhatikan. Saya stres. Betul kan? Stres. Karena nggak tahu ilmu la ilaha illallah. Kalau udah tahu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, enaknya luar biasa. Jadi bahagia nggak usah dicari, karena bahagia itu udah include jadi satu paket. Ridho langsung bahagia. Belajarlah dari burung-burung yang terbang. Kalau saya tuh belajar dari ikan-ikan yang ada di akuarium. Ikan di akuarium tuh bahagianya Masya Allah. Ya, bahagianya ikan di akuarium itu, walaupun hidupnya cuma sekotak, entah kotaknya ukuran semeter, 2 meter, ya cuma di situ-situ saja. Saya belum pernah lihat ikan tuh stres kemudian unjuk rasa, dia loncat-loncat, keluarkan aku, enggak ada. Atau dia berhenti berenang, udah saya mau di tempat sini aja. Enggak, dia kitarin tuh, ke sana, ke sini, naik, turun. Dia tunjukkan bahagia. Aku dikasih tempat ini, aku nikmati, itu ikan. Loh, kita manusia dikasih bumi besarnya segini kok masih stres, berarti kita yang nggak waras. Ya, bumi besarnya luar biasa, kok kita masih stres? Dia lah nggak waras. Memang kita nggak waras batin kita. Masjidnya Allah ya besar, masjidnya Allah ya jumlahnya luar biasa. Saudara ya ada, temen ya banyak. Nganggur pun pasti masih bisa makan di Indonesia. Pengangguran yang paling jelek di Indonesia, insya Allah pasti masih bisa makan, asal mau main ke masjid. Betul kan ya? Kumpul di masjid, ketemu teman, mau bergaul, dia pasti akan bisa makan. Gitu kok masih mikirnya beratnya luar biasa. Uripku kok kayong ini. Kata orang yang pakai bahasa Jawa. Ya, bahasa Inggris saya nggak tahu soalnya Bang. Ya pakai bahasa Jawa bilang itu hidup kok seperti ini. Ya akhirnya dia sengsara. Nasib saya kok begini. Sampai kapan? Ada loh yang WA sama saya. Ya WA sama saya nih, sampai kapan saya seperti ini, Beb? Gitu. Masya Allah. Ada yang WA tuh masih saya tak tunjukkan suaranya. Waduh Beb, bahaya nih Beb, kelihatannya sakit jiwa Beb. Masya Allah, dengar suaranya aja dipikir orang sakit jiwa. Karena saking keluhannya itu ya tidak masuk akal. Ngeluhnya luar biasa. Nah ini tergantung kita sekarang, mau bahagia atau mau sengsara. Pertanyaan buat yang belum nikah, mau bahagia atau sengsara? Bahagia. Jadi bahagia yang belum nikah. Mau bahagia atau sengsara? Nah, mau bahagia. Bahagiamu nunggu nikah atau sekarang juga? Udah bahagia. Jadi nggak perlu nunggu nikah. Nikah itu hanya tambahan kebahagiaan. Kan enak atau? Nanti saya mau nambah bahagia. Kamu udah makan? Belum. Makanya dikatakan dalam hadits lis-shaimi farhatun. Lis-shaimi farhatan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih atau kama qala sallallahu. Buat orang yang puasa ada 2 kebahagiaan. Satu bahagia ketika berbuka, yang kedua bahagia nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Loh, orang lapar kok bahagia? Kenapa orang lapar ini jadi bahagia? Ketika dia tiba, selesai masa laparnya, kemudian mengincipi sesuatu, iftar. Bukan makan loh ya, iftar. Begitu batal, seteguk aja, enaknya air, alhamdulillah. Dia syukur dengan seteguk air ini dinikmati. Jadinya ya senangnya luar biasa. Tetapi kenapa sekarang kita jadi manusia, cari sengsara? Nggak mau cari bahagia. Ada orang yang ngomong sama saya, Habib, saya kok hidup banyak utang. Gimana nih Bib? Ya, alhamdulillah. Kenapa? Lah kamu masih bisa hidup ngutang. Alhamdulillah. Bisa ngutang itu termasuk suatu karunia yang luar biasa. Lu benar, bisa ngutang tuh karunia yang luar biasa. Teman saya yang lain keliling cari utangan nggak dapat gitu. Orangnya hadir. Kelihatannya temennya ya orang-orang penting, ya kan?
temennya orang-orang hebat, temennya uangnya itu miliaran ya. Dia cari hutangan 50 juta aja nggak dapat. Masya Allah. Ada itu, hadir orangnya, yakin hadir. Ya Maria, tak. Iya. Nah ini ada orang yang mudah cari hutang. Ya Beb, saya carinya mudah kok bayarnya belum mudah. Nah, berarti kamu ada sesuatu yang harus kamu perbaiki. Nomor 1, syukuri dulu. Kamu mudah berhutang, alhamdulillah. Jangan ngeluh. Sekarang masalahnya kamu belum bisa bayar. Ya kamu cek, salahmu apa? Tapi hatinya jangan suntuk mikir, gak iso bayar utang, habis energi, sedot, sakit, stroke, naudzubillah, amin, balik. Bahagia saja. Kamu kok banyak utang tapi kok bahagia banget. Loh, justru saya ini bahagia untuk bayar utang. Kenapa? Kalau saya nggak bahagia, saya nggak bisa bayar utang. Saya butuh bahagia untuk bayar utang. Terus kamu susah sedih-sedih gini. Stres, nggak bisa bayar hutangnya, ada masuk rumah sakit nambah hutang. Naudzubillah min dzalik. Jadi bahagia ini suatu power ya, kekuatan dan jadi kekuasaan juga. Kalau udah kita bisa memberikan banyak kebahagiaan sama banyak orang, otomatis kita akan berkuasa. Orang akan seneng. Udah kamu ya walaupun Pak RW-nya diganti, tetap buat saya RW saya adalah dia. Kan begitu. Nggak bisa diganti. Kenapa? Ini orang nyenengin saya. Kebahagiaan itu adalah power. Suatu kekuatan yang luar biasa. Nggak bisa mau diganti pakai apapun, nggak bisa. Nah, ternyata bahagia itu sama Allah yang maha adil dibuat sama Allah Ta'ala. Bahagia letaknya di sini. Itu maha adilnya Allah. Bahagia nggak diletakkan di luar tubuh, enggak. Kalau bahagia diletakkan di luar tubuh, maka tidak adil jadinya. Kenapa nggak adil? Karena orang yang punya nilai kebahagiaan. Iya, dah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Live-nya error? Enggak, live-nya enggak error. Sinyalnya yang error. Ya, sinyalnya yang error. Berarti banyak yang gelo nih. Langsung pada hilang semua kan? Jadi 1000 jadi 91. Karena tadi sempat mati. Sekarang nyala lagi. Ayo cepat bergabung. Kami. Ya, terus lanjutkan. Nah, naik lagi dia. Hidup ya begitu, kadang naik, kadang turun. Gitu aja kok repot. Ada seorang nelayan lagi istirahat di kapal nelayannya itu, perahunya yang sederhana. Di sampingnya itu ada kapal pesiar yang mewah, ya, dan saudagar kaya. Dari atas kapal pesiar lihat nelayan itu tiduran. Maka saudagar kaya tadi turun dari kapalnya, nyamperin nelayan yang notabene miskin tadi di kapal di perahunya yang sederhana. Terus ngomong, Bapak kalau caranya begini, Bapak ya nggak maju-maju. Bapak yang rajin dong Pak, jangan cuma tiduran. Dah Bapak kerja terus melaut, nanti kapalnya dirubah ya jadi kapal yang besar, nanti hasilnya lebih banyak. Nanti Bapak terus melaut, nanti kapal Bapak jadi lebih banyak. Nanti Bapak punya kapal pesiar seperti saya, nanti Bapak bisa jalan-jalan ke sana sini, Bapak bisa tidur nikmat dan lain sebagainya. Nelayan tadi terus ngomong, sudah selesai Pak, sudah. Mohon maaf ya Pak, semua yang Bapak cari udah saya dapatkan di sini. Maksud lu? Ya Bapak tadi bilang nanti bisa hidup enak, bisa kemana-mana. Alhamdulillah Pak, saya tidur nyaman, gak usah nunggu punya kapal pesiar Pak. Saya udah nyaman ini, enaknya luar biasa, gak harus nunggu punya kapal pesiar seperti kita Bapak. Jadi saya itu mau tidur nyaman harus punya kapal dulu, harus ini, baru tidur nyaman. Rugi Pak. Orang kaya tadi kemudian juga mikir, bener juga dia ya. Berarti yang hebat dia nih, bukan saya nih. Dan apa? Kalau saya mau jalan-jalan nggak repot Pak. Gimana? Tinggal ini saya kayuh, saya ke laut, udah jalan-jalan. Dan sama juga saya nikmatnya luar biasa. Saya ngayuh ini enak Pak. Bukan nggak ada ya, bukan nggak enak. Jadi saya nyantai aja Pak. Nanti kalau saya pengen pergi, tinggal kapal saya taruh, nggak ada yang nyuri Pak. Kemudian saya pergi. Kalau dicuri juga nggak ada harganya. Ya, repot nggak repot, keluar nyaman. Lah ini orang yang tahu bahagia di sini. Letaknya di sini. Nah, ini kalau baru nelayan aja paham begitu sudah bahagia, bagaimana dengan orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala?
Ternyata cuma dengan duduk saja sudah langsung bahagia. Zikir, sholat, baca Al-Quran, ngaji seperti ini. Makanya saya pernah ngomong sama teman-teman saya kalau lagi duduk-duduk nyantai gitu ya. Saya bilang begini, ini pemirsa boleh iri. Ini tahadutan binikmah. Kalau yang di surga itu rasa enaknya seperti yang sedang saya rasakan sekarang ini dengan duduk bersama kalian. Buat saya nanti di surga begini sudah cukup. Begini sudah cukup. Apalagi di surga jauh lebih dari ini. Ini udah enaknya luar biasa. Enaknya luar biasa. Kok masih mikir cari enak yang lain? Ini udah enak gitu loh. Ngapain cari enak yang lain? Sampai kalau nanti di surga itu enaknya seperti ini sudah cukup. Padahal Allah kan Maha Pemurah, nggak mungkin dikasih yang seperti ini. Dikasih jauh lebih dari ini. Nah kalau kita bisa seperti itu, insya Allah. Tadi kita nyebut dapat suami yang ganteng seperti Bang Ferry, langsung istrinya datang. Masya Allah. Hah? Ada Sarah lebih bahagia. Masya Allah. Ada. Kata Bang Ferry, begitu ada istrinya datang, Bang Ferry jauh lebih bahagia. Masya Allah. Alhamdulillah dikasih istri seperti Sarah. Masya Allah. Yang belum dapat istri aja udah bahagia. Apalagi yang sudah, yang belum aja bahagia. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Ini namanya juga ngobrol santai, ngobrol apa adanya, nggak pakai rekayasa dan nggak pakai materi dipersiapkan, sak keluarnya yang ada di hati. Pokoknya pesan saya satu, hidupmu itu mudah dibuat bahagia, susah dibuat sengsara. Tapi kok kamu lebih senang membuat hidupmu sengsara dan tidak membuatnya bahagia, padahal bahagia itu mudah. Jelas loh? Ginilah, cari teman itu mudah, cari musuh itu sebetulnya susah. Tapi kita lebih suka cari musuh daripada cari teman. Contoh suami istri, ini lebih mudah berteman loh sebetulnya. Tapi anehnya lebih suka cari masalah. Udah suaminya pulang dari kantor, bagus gak nih? Bagus. Mestinya kalimatnya apa? Alhamdulillah sayang, selamat, sehat. Enak kan? Enggak, pulang dari kantor, mampir kemana? Mampir mana kamu tadi? Ini terlambat loh, setengah jam, nggak biasanya kamu. Dan dihubungi kok nggak bisa? Sengaja dimatikan nih handphonenya ya? Yang model begini ada enggak nih? Ada. Komentar dari narasumber yang tidak berbicara ya. Banyak katanya. Narasumber yang tidak berbicara, banyak katanya. Nah, sebetulnya kan bisa ngomong yang enak, tapi kenapa kita cari masalah? Ini kita, karena syaitan itu ada dan syaitan itu nyata. Supaya doa biar bisa ngelawan setan kita, biar bisa ngelawan setan. Pokoknya jangan cari yang nggak enak. Kalau yang enak nggak usah dicari, tinggal cukup ngomong Allah, selesai. Tadi kalau orang pengen tahu lebih lanjut, simak ceramah saya sebelum ini. Nanti di YouTube ada kan yang tadi saya ceramah sebelum ini. Jangan pernah bermuamalah dengan manusia, tapi bermuamalah dengan Allah Ta'ala. Jadi bermuamalah dengan manusia itu nggak pernah lihat manusia, lihatnya Allah terus. Enak itu. Ngasih hadiah sama orang, lihatnya saya ngasih ke Allah. Jadi orang yang kita kasih, walaupun dia nanti komentarnya nggak enak, nggak balas budi, kita tenang-tenang saja. Allah pasti balas saya. Diperlakukan orang seperti apapun nyanteng. Saya sudah jalannya sesuai jalannya Allah. Orang mau ngapain terserah. Kalau yang nggak enak jadi pahala, penghapus dosa, naikkan derajat. Terus lihatnya ke sana. Pasti hidupnya akan enak. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah 43 menit, 58 detik dan seterusnya. Super terakhir buat mbak-mbak dan ibu-ibu dimanapun berada. Sekedar mengingatkan. Bulan Sya'ban udah hari kedua. Hari kedua bulan Sya'ban. Berarti Ramadan sudah sangat dekat. Tolong bantu saya untuk mengingatkan muslimah manapun agar segera melunasi hutangnya pada Allah Ta'ala. Kalau ada yang namanya tim penagih hutang, saya akan menagih hutang puasanya ibu-ibu sejagat raya. Anda punya hutang puasa dan hukumnya wajib itu dibayar. Karena puasa Ramadan itu hukumnya fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Setiap orang yang sudah baligh dan berakal sehat, dia wajib berpuasa selama tidak ada hal-hal yang mengizinkan dia untuk meninggalkan puasa di hari itu.
Nah, yang masih punya hutang puasa segera bayar hutangnya. Kemudian anak-anaknya, mungkin tahun kemarin anaknya balik pas Ramadan, baru puasanya juga mungkin nggak biasanya. Nah, kalau kemarin itu Ramadan sudah balik, masih punya hutang ya harus dibayar. Ibunya dan bapaknya wajib mengingatkan. Ya, dimanapun berada, pokoknya muslimah yang punya hutang, yuk lunaskan hutangmu agar hidupmu menjadi barokah. Ya, agar jadi barokah. Jazakumullah khairan walafu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada yang bilang I love you Habib, tapi cowok gitu ya. Saya cuma mau ngasih tahu yang ngomong gitu rata-rata cowok. Alhamdulillah. Ya, insyaallah Kang, laki-laki insyaallah Kang juga. Nah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.